Welcome back segmen Ngopsa edisi 11. Gimana? Semalam banyak yang kena liquid? Kayaknya saya rasa enggak ya, karena market enggak terlalu volatile. Dan itu menurut saya pribadi di luar dugaan saya. Dan kenapa bisa kayak gitu nanti kita akan bahas. Oke, nanti di tengah-tengah video kita akan bahas. Selain itu saya mau bahas tentang Ripple dan juga Avalanche. Tapi sebelumnya seperti biasa saya mau disclaimer, ini bukan video saran investasi dan ini bukan video saran keuangan. Namanya segmen Ngopsa itu nggak ada audio eksternal, jadi kalau kalian kedengeran suara dari luar, suara motor, suara mobil, suara-suara tukang jualan lain, harap dimaklum karena kurang peredam suaranya. Oke, saya buat video sekarang di setengah tiga ya, benar 14.27. Bitcoin lagi di harga 29.400, ETH 1.800, XRP masih segitu-segitu aja dari kemarin juga. Hampir semuanya menurutnya segitu-segitu aja harganya. Kalau misalnya kita lihat hari ini ya, hari ini sintetik lumayan naik ya, 13%, 13,26, XDC 11, Stellar 9% ya. Solana juga lumayan nendang, lumayan. PP termasuk altcoin lagi, meme coin yang cukup sering nendang akhir-akhir ini ya. Phantom nih, kemarin ada beberapa yang tanya tentang Phantom, kenapa harga turun banget. Hari ini Phantom cukup naik 5%, walaupun masih belum kerasa dibandingkan total penurunannya ya. Polygon 3%, ya sosok lah. Kemudian Theta jadi paling banyak turunnya sekitar 4,65%. Dogecoin minus 219, ApeCoin juga sama lah, standar 0,5 lah ya. Oke, hari ini dominans di 48,2, jadi turun dominansnya sehingga altcoin bisa agak nggak terlalu tertekan maksudnya gitu ya. Oke, nah sekarang kita bahas tentang event ekonomi semalam. Jadi market itu ternyata tidak terlalu volatile dan itu di luar dugaan saya pribadi. Kenapa? Karena ternyata setelah saya cari tahu ya, pelaku pasar itu sudah mengantisipasi kenaikan suku bunga dan pernyataan hawkish dari Fed. Jadi karena mereka sudah mengantisipasi, kemungkinan besar mereka sudah buang barang tuh di beberapa hari sebelumnya gitu. Yang Ngopsa edisi berapa gitu, saya pernah bahas itu dia ada pembuangan. Nah, tapi juga saya juga udah bilang di Ngopsa edisi 10 atau Ngopsa kemarin, saya bilang mereka tuh punya 3 kesempatan gitu untuk mainin harga. Kesempatan pertama itu jam 9 malam di kemarin, kemudian di tengah malam, ataupun juga jam 9 malam atau jam 7 malam hari ini. Oke, 3 kesempatan itu bisa jadi tempat mereka untuk dorong ke atas atau dorong ke bawah, tekan ke bawah maksudnya. Itu bisa jadi karena kemarin malam jam 9 sama tengah malam nggak ada pergerakan yang signifikan, bisa jadi jam malam ini gitu, tapi belum tentu juga ya gitu. Itu hanya secara teori aja karena big guys malam itu sampai tengah malam, sampai hari ini juga ketika saya bikin video tuh big guysnya nggak terlalu banyak pergerakan, retail juga nggak banyak pergerakan. Retail itu menurut saya pribadi, mayoritas retail pasti paham mending ikutin pergerakan big guys, pergerakan well ataupun bandar daripada mereka kena liquid gitu. Nah untuk hari ini masih ada banyak event ekonomi selain masih dari US, tentunya masih ada juga dari Euro dan juga zona-zona lain, tapi saya cuma mau bahas dari Euro dan US aja karena itu salah satu event ekonomi, dua dari banyak event ekonomi yang cukup berpotensi menggerakkan harga di pasar. Tapi sebelum kita lanjut bahas event ekonomi hari ini, kita akan bahas dari altcoin dulu. Yang pertama dari Avalanche. Oke, jadi Avalanche melalui Avalanche Foundation-nya meluncurkan program Avalanche Vista. Jadi ini kayak semacam program hibah ataupun juga program pendanaan gitu dari Avalanche Foundation, sekitar 50 juta US dollar atau sekitar berapa sih? 750 miliar mungkin ya, 750 miliar rupiah gitu maksudnya. Nah ini tuh apa tujuannya? Jadi ini kayak semacam program hibah untuk kemajuan dari jaringan Avalanche. Terus juga tujuan lainnya untuk memacu progres tokenisasi. Tokenisasi pada dasarnya berarti itu representatif di on-chain
dari setiap aset di off chain. Jadi aset-aset yang ada di off chain itu ada representatifnya di on chain. Aset tersebut bisa berupa aset fisik, aset digital, atau hal lainnya. Tokenisasi memungkinkan transaksi aset digital termasuk transaksi aset properti dan mendemokratisasi alokasi aset. Jadi properti itu bisa jadi token, bisa ditokenin nantinya. Misalnya ada pembangunan di suatu, misalkan developer nih bikin properti gitu kan, bikin satu rumah misalnya, contohnya aja deh, developer bikin beberapa perumahan sih, misalkan bikin beberapa perumahan, nah itu bisa dalam bentuk token nantinya, kepemilikannya dalam bentuk token. Oke, nah saya sering banget bilang dari zaman dulu, dari tahun-tahun sebelumnya, proyek blockchain, proyek kripto, mau yang punya blockchain, punya jaringannya atau nggak punya jaringannya, hanya berupa token gitu. Ketika mereka punya dana untuk pengembangan, dana hibah, dana ya pengembangan intinya lah, itu lebih baik, jauh lebih baik daripada proyek-proyek yang tidak punya dana pengembangan. Oke, karena secara tidak langsung kita dijamin akan progresnya, ada perkembangannya. Kripto kalau nggak ada perkembangannya, nggak ada hype-nya, nggak dijaga hype-nya, menurut saya harganya akan stagnan. Kemudian juga yang kedua itu berasal dari Ripple. Ripple lagi cukup bosan, tapi saya rasa ini cukup penting untuk disampaikan karena saya masih berpikir ya bahwa Ripple itu harganya dalam beberapa waktu ke depan mungkin masih akan tetap stabil dalam artian tidak akan terlalu drop ya. Kalau tidak ada news yang parah maksudnya. Tidak ada yang merugikan secara parah gitu. Tidak akan terlalu drop karena masih banyak banget di sekitar Ripple itu berita-berita positifnya. Salah satu contohnya sekarang ini, baru-baru ini Ripple telah menjalin kerjasama dengan negara kepulauan yang bernama Palau mengenai stablecoin. Jadi pemerintah Palau telah bermitra dengan Ripple untuk menguji stablecoin yang didukung US dollar. Perlu diketahui juga sama kita semua, ini masih proyek percontohan, jadi ketersediaannya masih terbatas di pegawai pemerintahan aja. Kedepan, Palau stablecoin akan tersedia di XRP Ledger. Oke. Dan apa ya, perlu teman-teman tahu juga kenapa saya bilang Ripple banyak banget berita positifnya, dan juga Ripple bisa saya bilang termasuk salah satu yang terdepan dalam proyek stablecoin maupun CBDC, karena saat ini sepengetahuan saya Ripple telah bekerja sama dengan lebih dari 20 pemerintahan di seluruh dunia tentang proyek CBDC ataupun juga tentang proyek stablecoin. Jadi Ripple terdepan dalam hal ini, oke. Nah, kalau kita sekarang tadi udah bahas ya Avalanche dan Ripple. Kita singkat aja video kali ini. Di hari ini, sekarang gue pengen bahas tentang event ekonominya. Masih ada beberapa event ekonomi yang saya rasa akan cukup menggerakkan harga. Yang pertama itu dari zona euro di jam 19.15. Itu ada keputusan suku bunga di zona euro. Kemudian jam 19.45 ada press conference Bank Sentral Euro. Nah, kalau misalkan kita ngomong di US-nya itu masih ada 3 yang cukup membuat volatile lah. Saya rasa ya. Pertama itu masih ada US Core Durable Goods Order month over month. Kemudian ada US GDP. Ini kuartal ya, pembandingan kuartal sebelumnya. Kemudian ada initial jobless claim. Lalu terakhir ada lagi jam 21 waktu Indonesia bagian barat, jam 9 itu pending home sales. Nah, jadi masih cukup banyak saya rasa potensi pergerakan big guys ataupun bandar untuk dorong ke atas ataupun tekan ke bawah, masih ada potensi gitu untuk hari ini ya, potensi dari sisi event ekonomi. Tapi kalau misalkan ternyata tidak ada pergerakan harga, ya memang seperti itulah kripto. Kadang dia ngikutin event ekonomi, kadang dia ngikutin emas, kadang ngikutin dolar juga. Jadi memang kripto masih terbilang aset yang tergolong baru. Jadi belum bisa dipastikan kemana pergerakannya, ngikutin kemana masih belum bisa dipastikan. Itu banyak banget yang jelasin, oke? Itu aja video Ngopsa kali ini, semoga bisa bermanfaat. Thanks for watching.